Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden. Nah, ini yang kami khawatirkan. Ini Nugroho, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Kita membahas soal salah satu yang dikhawatirkan orang kalau tadinya itu RUU TNI disahkan. Kemudian ada macam-macam kecurigaan dan juga ada macam-macam kejadian. Sekarang terjadi. Tentara masuk kampus. Iya kan? Yap. Ngamatin, Dik. Saya ngikutin mulai dari Bali, terus kemudian di Jogja, di Semarang, Jogja dan di Semarang lagi, yang terakhir di UI ya kemarin. Jadi di luar pengetahuan mahasiswa, di luar undangan universitas, mereka tiba-tiba datang dan merasa Mereka ini militer. ya, Dengan seragam. dengan seragam. Ada yang enggak dengan seragam juga, tapi mengaku sebagai tentara resmi dari institusi tentara lah. Dan itu sebetulnya mahasiswa juga memprotes. Itu kan rata-rata kegiatan mahasiswa ya. Ada diskusi, ada seminar, bahkan ada kegiatan internal organisasi itu didatangi, dan tentu saja ini mengganggu ya. Dan ini sudah dikhawatirkan banyak orang, terutama orang-orang atau kita yang nggak setuju dengan perubahan atau revisi undang-undang TNI itu. Dan sekarang kejadian, belum lagi diundangkan, karena saya nggak tahu kapan ditandatangani presiden. Memang sudah disahkan, tinggal diundangkan saja. Belum lagi diundangkan, Sudah kejadian. Kejadian gitu. Nah, ini baru yang kecil-kecil yang kita khawatirkan dulu. Yang besar-besar kayaknya akan segera menyusul. Ini mau saya ini nggak bisa kita anggap Remeh. nggak bisa kita anggap enteng. Revisi undang-undang itu udah tinggal diundangkan, tinggal diteken. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lah. Tapi kan undang-undang itu kan sama sekali tidak jauh dari ini. Maksudnya gini, undang-undang itu revisinya hanya memberikan tempat di 15 posisi di kementerian dan lembaga negara buat perwira tinggi aktif. Ya. Dan itu sudah sering sekali dijelaskan. Ya, itu sudah sering dijelaskan tentang itu. Dan hanya itu. Dan bagaimana bisa pasal yang seperti itu diterjemahkan dalam tindakan langsung masuk ke kampus? Gua nggak ngerti. Apa hubungannya? Udah ada yang mengatakan bahwa mereka masuk ke kampus ada undang-undangnya gitu. Enggak, Atau itu reaktif di lapangan. Mereka tidak bilang bahwa ini melaksanakan undang-undang TNI, tapi kita bisa rasakan bahwa keberanian tentara untuk masuk dalam kehidupan kampus itu munculnya setelah undang-undang ini ada. Seolah-olah mereka merasa punya dasar hukum yang kuat untuk melakukan itu. Ke depan kita nggak tahu. Jangan-jangan pertemuan RT ada tentara. Ya. Dulu pernah terjadi. Bikin arisan keluarga ada tentara. Ya. Kita nggak tahu batasnya dan apa dasarnya gitu. Jadi menurut gua ini nggak boleh kita anggap enteng. Jangan dianggap enteng. Kita harus persoalkan terus sampai ada kejelasan apa sebenarnya. Ya kalau kita mempersoalkan kan bisa, tapi kan tindakan Pak Presiden yang bisa melakukan. Ya kan, tindakan apa yang lu ingin Pak Presiden lakukan dalam soal ini? Berhentikan. Kita kembali lagi. Udahlah, tentara di barak. Kan undang-undang udah nggak bisa masa ubah undang-undang kan hanya nggak sampai ke mengatur sana ya. Tentang perwira tinggi yang duduk di jabatan sipil mengerjakan pekerjaan sipil. Ya. Bukan dulu 10, sekarang 15 kementerian. Jadi sebenarnya tidak mengubah keinginan yang kita gaungkan sejak reformasi bahwa tentara harus masuk di barak. Kembali ke barak, jangan masuk di kampus, jangan masuk dalam kehidupan RT. Ya kan mereka bapak-bapak yang setuju dengan perubahan undang-undang itu kan selalu bilang nggak akan ada difungsi. Tapi kalau tiba-tiba nongol di kampus, nanti nongol di RT, ngurusin makan bergizi gratis, ya, itu kan juga bagian-bagian yang itu pekerjaan sipil, gitu. Itu yang dulu disebut peran sospol abri itu kan. Gitu. Jadi belum diundangkan aja sudah kejadiannya seperti ini, apalagi nanti kalau di jalan. Gitu. Salah tafsir itu mungkin memang dimulai udah dari awal, Ji.
Kadang-kadang ada pernyataan yang lucu benar gitu kan. Dan ini dinyatakan oleh menteri. Memang menteri ini militer, gak usah kita sebut ya. Teman lu juga soalnya kan. Ini menteri teman lu juga kan. Kalau lawan kita sebut gitu. Tapi kan kita gak ada lawan. Di kementerian ini kan kita gak punya lawan. Tapi gak usah disebut lah ya. Belum apa-apa memang udah meleset ini. Udah dipleset-plesetkan. Antara lain mengatakan bahwa undang-undang TNI ini, perbaruan undang-undang TNI ini atas permintaan pemerintah tanpa setahu presiden. Lu bayangin bagaimana dipelintirnya ini masalah, presiden nggak tahu. Jadi memang udah dari awal ini dipelintir. Kalau kemudian para pelaksanaannya melintir, bukan pelaksanaan undang-undang, tapi orang-orang militernya yang melintir, itu gimana caranya juga? Jadi memang kemarin juga saya tangkap di media ya, media konvensional, bukan medsos lah, media beneran. Medsos juga, maksud saya, ya medsos juga media beneran. Salah lagi nanti saya. Berat. Di media konvensional lah ya. Muncul kekhawatiran bahwa, bukan kekhawatiran, bertanya-tanya, sepertinya presiden nggak akan tanda tangan undang-undang ini. Tapi tanda tangan nggak tanda tangan. Berlaku pada batas waktu. Cuman kan sisi politisnya kan presiden sekarang sepertinya menghindar kayak tadi. Mungkin ini bukan usulan presiden tapi usulan pemerintah. Padahal undang-undang dijelaskan ini kan jelaskan bahwa di konstitusi jelaskan bahwa pengajuan oleh presiden kan. Bukan oleh pemerintah kan. Jadi tidak mungkin pemerintah mengajukan undang-undang tanpa tahu presiden. Ya, tapi pada akhirnya kan setelah diajukan ada pembahasan kan. Di pembahasan itu sebetulnya kalau presiden atau DPR pengen menghentikan pembahasan, nggak jadi itu barang. Tapi kan jalan terus. Cuman di titik akhir dulu pernah dilakukan Megawati, dia nggak mau tanda tangan. Waktu itu terkait otorita daerah tertentu gitu ya. Tapi ini bisa juga dia nggak tanda tangan. Kan tidak mengubah apa-apa. Nggak mengubah apa-apa. Cuman kan secara politis Pak Presiden citranya bagus. Maksud gue itu wajar dilakukan. Karena Presiden kan mengajukan undang-undang ya kan atas nama pemerintah kepada DPR yang diasumsikan sebagai wakil rakyat. Ya kan? Ketika pembahasan memang wakil rakyat jangan diasumsikan. Udah dipilih sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat oleh wakil rakyat. Yang bisa kita lakukan, kita asumsikan bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu asumsi. Diasumsikan bekerja untuk kepentingan rakyat. Tapi kan ternyata setelah selesai, Presiden melihat dinamika di rakyat yang punya kedaulatan, ternyata kan tidak semulus ketika di DPR, sehingga Presiden bisa saja menahan diri untuk berhati-hati. Walaupun menurut undang-undang setelah lewat waktu undang-undang itu akan tetap berlaku. Tapi Presiden paling tidak secara moral dia menunjukkan bahwa dia mendengar suara rakyat. Dia mendengar keberatan rakyat sehingga dia mau tanda tangan. Kalau itu yang terjadi, benar yang terjadi, artinya beliau tidak tanda tangan karena mendengar suara rakyat. Ya mestinya cepet-cepet ini ingetin agar anak buahnya kan Panglima tertinggi kan, yang suka nyelonong-nyelonong ke kampus ini stop. Jangan ada lagi. Jangan lagi masuk di kampus, masuk dalam kehidupan sipil. Ibaratlah latihan lah, supaya lebih jadi tentara profesional. Kita masuk dalam 15 besar tentara terhebat di dunia. Dia jago ngasih saran ke presiden yang bagus dan dia mesti jadi staf ahli presiden. Jadi kan presiden bisa malah sekarang membuat edaran atau apalah namanya kan. Ini kan yang maksudnya nggak perlu edaran, itu panggil aja semua panglima, katakanlah panglima, kemudian juga panglima daerah itu, kodam-kodam itu, kasih aja perintah. Mulai hari ini saya nggak pengen dengar lagi, nggak mau dengar lagi ada tentara masuk kampus. Ingat ya. Wow. Saya nggak mau. Dia acting presiden dulu. Cuman yang takut Chandra aja. Jalan nyatu Chandra udah nih kaget. Gini memang dari omongan itu gue terkesan memang presiden memang harus melakukan ini. Karena khawatirnya melintir ini merusak nama presiden.
Karena bagaimanapun orang melihat dia militer kan, meskipun sudah tidak lagi, tapi kan orang melihat dia militer. Orang nggak bisa kemudian memisahkan dan menganggap bahwa ini kejadian ada tentara masuk ke kampus, ikut acara mahasiswa dan segala macam. Orang tidak bisa menerima bahwa itu tanpa keinginan atau sepengetahuan presiden. Dan mungkin keyakinan saya, tentara di bawah ini juga punya persepsi presiden kita kan tentara, suka-suka kita dong. Ya. Itu kan lebih bahat lagi, Pak. Ya Pak Presiden, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.